Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Putri Kaban dengan NIM 1814020090 akan menjelaskan sedikit tentang komponen ataupun fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Unity. Yang pertama, kita di sini membuka Unity Hub buat membuat new project seperti gambar ini. Nah, di sini kita bisa memilih 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan nama project kita dan tempat simpannya. Nah, di sini saya sudah membuat project yang bernama coba. Nah, saat kita telah membuat project tersebut, nah kita mendapatkan tampilan yang pertama, dan di sini ada fitur file yang berisikan kita bisa membuat new scene, open recent scene yang kita telah buat, kita bisa menyimpan dan lain sebagainya. Di sini ada edit. Di sini kita bisa nge-cut, nge-copy paste, nge-select apa yang objek yang kita buat, delete, bisa kita rename, bisa kita play juga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aset. Nah, di aset ini kita bisa membuat seperti ini menu-menu yang ada di sini. Dan kita bisa membuat aset yang kita telah buat. Jadi kita bisa mengimportnya di bagian menu aset ini. Nah, di game object kita bisa membuat create seperti 3D object. Kita coba buat cube ya. Nah, di sini akan keluar gambar cube dan di sini ada tampilan cube. Nah, selanjutnya ada komponen. Ini ada board effect, 2 dimensi, navigation, audio, video, rendering, dan lain sebagainya. Nah, di window ini juga ada panels, windows, collab layout, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita membutuhkan bantuan tentang aplikasi ini, kita bisa mencarinya di sini. Oke. Ada 5 komponen yang ada di aplikasi Unity. Yang pertama ada hierarki. Nah, hierarki ini sebagai window yang berisi game object atau kumpulan game object yang kita gunakan di dalam scene ini. Urutan game object bisa kita pindah posisinya dan bisa kita grupkan menjadi parent and child. Selanjutnya ada scene, window yang digunakan untuk membangun game kita. Di dalamnya kita bisa melihat dan mengatur objek di dalam sebuah scene. Seperti ini. Selanjutnya ada game. Nah, di game ini kita dapat menggunakan untuk melihat tampilan ketika permainan akan dijalankan. Kita bisa play juga di sini. Ada tombol pause-nya juga. Dan kita bisa ngeset frame by frame yang akan kita tampilkan pada window game. Selanjutnya ada project. Di project ini yang kita berisikan seluruh aset yang digunakan untuk membuat project game. Kita bisa terdiri dari file, script, scene, 3D, model, audio clip, dan lain-lainnya yang bisa disimpan dalam hard drive komputer kita. Di sini juga kita menaruh codingan yang akan kita masukkan ke dalam objek desain kita. Selanjutnya ada inspector. Nah, coba kita klik cube. Di sini ada inspector yang gunanya menampilkan konteks atau keterangan dari objek atau aset yang sedang kita pilih. Seperti di sini ada shadow, ada additional setting, kita bisa add komponen juga, dan lain sebagainya. Dan ini terdapat ada hand tools digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang dalam scene. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari hand tool. Nah, di sini ada move tool. Ini gunanya kita bisa menggerakkan objek sesuai yang kita mau, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan sebagainya. Nah, di sini ada rotate tool ya. Di sini kita bisa memutarkan objek yang kita mau. Selanjutnya ada scale tool. Di sini berguna untuk mengubah komponen scale atau ukuran sebuah game. Objeknya nih seperti itu. Nah, selanjutnya ada rectangle tool. Kita bisa memperbesar
objek yang kita mau. Selanjutnya ada kumpulan komponen yang tadi. Bisa kita geser, kita putar, dan habis itu bisa kita perbesar dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di bagian scene juga. Nah, di sini ada shade. Nah, shade ini gunanya untuk mengganti mode tampilan objek-objek dalam scene. Seperti ini. Selanjutnya ada 2 dimensi untuk mengubah perspektif dari 3D menjadi 2 dimensi dan sebaliknya. Ini. Selanjutnya ada scene lining. Kita bisa memilih tata letak dari pencahayaan yang sebuah objek. Selanjutnya ada audio, mematikan atau menyalakan audio dalam scene. Selanjutnya ada efek. Efek ini bisa menampilkan dan menghilangkan efek dari skybox, flare, fog, dan lain-lain dalam scene atau objek. Nah, kalau ini digunakan untuk memilih objek-objek yang ditampilkan dalam scene. Nah, di sini search bar digunakan untuk mencari sebuah game objek di dalam scene. Kita bisa mencarinya. Komponen inspector. Di dalamnya juga terdapat fitur-fitur. Yang pertama ada icon button. Yang icon button berisikan warna merah, kuning, biru, dan icon button ini berfungsi untuk mengubah tampilan game objek di dalam scene view yang bermanfaat terutama pada game objek yang kita masukkan tidak memiliki representatif visual. Yang kedua ada checkbox, yang artinya untuk mengaktifkan atau nonaktifkan sebuah game objek. Jika di checklist, maka semua komponen di dalamnya bersifat aktif. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya ada tag. Tag ini digunakan untuk menyematkan tag ke dalam suatu game objek untuk membantu proses pencarian game objek. Nah, di sini ada layer yang digunakan untuk memisahkan layer yang biasanya berpengaruh terhadap aturan yang spesifik, similar layer ground di mana isinya game objek yang bisa digunakan untuk melompat. Ada UI dan lain sebagainya. Project. Nah, di sini coba kita membuat script. Nah, di sini kita bisa buat coding gitu ya misalnya. Di sini kita juga bisa masukkan codingan yang kita buat di sini, aset yang kita buat di sini, kita masukkan ke dalam ini dengan cara mendragnya nanti ke sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa tahu apakah ada codingan kita yang salah dengan nanti kita membuka konsol dan di sini nanti ada error di bagian mananya. Jadi gunanya aset-aset nanti bakal tersimpan ke dalam komputer kita sendiri. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.